Maksudnya adalah dia punya cara SOP dia untuk buat, tapi dia ada perbincangan dengan pihak kita dan akhirnya diputuskan oleh tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ini. Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba Indonesia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat. Tak menyangka Malaysia sejahat ini. Gara-gara sapu bersih 3 laga tanpa kekalahan, Malaysia tuduh Indonesia gunakan doping di Piala Asia U17. Angin kemenangan yang semula bertiup tenang dari tanah Qatar, kini berubah menjadi badai penuh amarah dan tudingan tak berdasar. Indonesia U17 yang baru saja menorehkan sejarah manis dengan menyapu bersih semua laga grup tanpa satupun noda kekalahan, justru diterpa badai fitnah dari negeri jiran, Malaysia. Dunia sepak bola Asia Tenggara gempar. Bukan karena skor, bukan karena keajaiban taktik, tapi karena sebuah tuduhan yang mencoreng semangat fair play, dugaan penggunaan doping oleh skuad muda Garuda. Awalnya semua berjalan normal. Indonesia tampil menggila. Laga demi laga mereka lewati dengan determinasi membara, teknik cemerlang, dan mental baja. Lawan-lawan yang awalnya meremehkan terpaksa menundukkan kepala. Bahkan pelatih tim Vietnam sempat berkata, "Kami pikir kami datang ke Piala Asia U17. Tapi yang kami lawan seperti tim senior. Mereka luar biasa." Namun ketika euforia mulai menyelimuti rakyat Indonesia, saat harapan menuju semifinal Piala Asia dan tiket ke Piala Dunia U17 mulai terlihat nyata, muncul kabar mengejutkan dari arah Kuala Lumpur. Melalui pernyataan resminya menyampaikan bahwa mereka mendorong AFC untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap performa fisik mencurigakan yang ditampilkan oleh tim Indonesia. Dalam pernyataan tersebut tak disebut secara langsung kata doping. Dengan narasi provokatif, mereka mempertanyakan mengapa pemain-pemain Indonesia bisa berlari tanpa lelah sepanjang 90 menit dan memiliki otot fisik yang terlalu matang untuk usianya. Tuduhan itu segera menyebar luas. Seperti bara dalam sekam, membakar hati para pendukung Garuda Muda. Di media sosial, para netizen Malaysia menambah bensin ke api yang sudah menyala. Tak masuk akal tim anak-anak bisa main sekuat itu. Ada sesuatu di baliknya, tulis salah satu komentar viral. Yang lain menyindir, "Kami main bola, mereka main kimia." Indonesia tidak tinggal diam. Ketua Umum PSSI yang tengah berada di Qatar segera menggelar konferensi pers dadakan. Dengan raut muka penuh amarah yang ditahan, ia berkata tegas, "Ini bukan hanya soal sepak bola. Ini penghinaan terhadap kerja keras, disiplin, dan mimpi anak-anak muda Indonesia. Kami tidak akan diam ketika martabat bangsa direndahkan oleh tuduhan tak berdasar." Suasana makin panas ketika legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, ikut angkat bicara. Dalam sebuah unggahan emosional di media sosial, ia menulis, "Dulu kita sering dianggap tim pelengkap. Hari ini ketika kita menang, kita dituduh curang. Ini bukan soal doping. Ini soal ego bangsa yang tidak siap melihat tetangganya maju lebih cepat." Reaksi publik Indonesia meledak. Dari Sabang hingga Merauke, suara kemarahan dan solidaritas menggema. Tagar Nash, kami percaya Garuda Muda merajai trending topik di berbagai platform. Di jalan-jalan, mural-mural dukungan untuk tim U17 mulai bermunculan. Para tokoh, dari artis hingga akademisi, mulai buka suara. Tuduhan Malaysia ini bukan hanya menyesatkan, tapi juga mencerminkan ketakutan mereka sendiri akan kebangkitan Indonesia. AFC akhirnya angkat bicara. Menanggapi desakan dari FAM dan tekanan publik, mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa seluruh pemain dari tim peserta, termasuk Indonesia, telah menjalani pemeriksaan doping acak sesuai prosedur standar FIFA. Hasilnya, tidak ada satupun pemain Indonesia yang terbukti menggunakan zat terlarang. Namun alih-alih meminta maaf, pihak Malaysia malah berdalih bahwa bisa saja zatnya belum terdeteksi. Sebuah manuver licik yang memperjelas bahwa tujuan mereka bukan mencari kebenaran, melainkan menjatuhkan moral lawan yang sedang berjaya. Saif Sali pun ikut bersuara. Legenda sepak bola Malaysia ini mengejutkan publik ketika ia justru tidak mendukung narasi tuduhan doping. Dalam wawancaranya dengan Bernama, ia menyatakan, "Saya tidak percaya Indonesia menggunakan doping.
Saya percaya mereka sedang dalam momen terbaik sejarah sepak bola usia muda mereka. Ini bukan saatnya kita melemparkan tuduhan, tapi belajar dari mereka. Pernyataan itu tak hanya membuat publik Malaysia terbelah, tapi juga membuktikan bahwa masih ada suara bijak di tengah riuh rendah kebencian. Namun sayang, suara Saif Salih kalah keras dibanding gemuruh kebencian dari pihak-pihak yang tak siap melihat Garuda terbang tinggi. Apa yang membuat Malaysia setega ini? Banyak pengamat menilai bahwa kecemasan terbesar mereka bukanlah tentang doping, tapi tentang kenyataan bahwa dominasi Indonesia di usia muda bisa menjadi awal kebangkitan sepak bola nasional. Dan jika ini terus berlanjut, maka Malaysia akan semakin tertinggal, bukan hanya di level ASEAN, tapi juga Asia. Di tengah semua drama ini, para pemain muda Indonesia tetap fokus. Mereka tak menanggapi tuduhan dengan kata-kata, tapi dengan aksi di lapangan. Mereka berlatih lebih keras, berdoa lebih khusyuk, dan berjanji akan membuktikan bahwa mimpi bisa diraih dengan keringat, bukan zat kimia. Seorang pemain yang enggan disebut namanya berkata, "Biarlah mereka bicara. Kami akan buktikan siapa yang benar di lapangan. Kami tidak butuh doping. Yang kami punya hanya tekad, semangat, dan cinta untuk merah putih." Dan dunia pun melihat bahwa di tengah badai fitnah, Indonesia tetap berdiri. Bahwa kemenangan tanpa celah bisa menjadi ancaman bagi yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dan bahwa kecurigaan hanyalah reaksi dari mereka yang tidak siap menerima kenyataan bahwa Garuda muda kini sudah tumbuh menjadi burung perkasa yang siap mengangkasa. Tak menyangka Malaysia bisa sejahat ini. Tapi justru dari tuduhan inilah semangat Garuda semakin menyala. Sebab seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Namun pohon itu akan tetap berdiri jika akarnya adalah cinta, kerja keras, dan kebanggaan pada bangsa sendiri. Dan hari ini Indonesia berdiri, tak tergoyahkan, siap terbang ke semifinal, siap menuju panggung dunia, dengan atau tanpa restu mereka yang menuduh.